Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sahabat keluarga muslim, yang semoga Allah senantiasa memberikan kebahagiaan, keimanan, kebaikan dalam setiap lini kehidupan kita. Kembali dalam acara kita di Nu' Min Sa'ah, beriman atau menambah keimanan sejenak kepada Allah, berhenti dari setiap kesibukan yang selama ini kita lakukan. Sangat penting bagi kita meluangkan, memaksakan diri kita agar kiranya memberikan sedikit dari waktu kita untuk akhirat kita. Sebelum datang masa, sebelum tiba waktunya, kita dipaksa berhenti. Kita dipaksa atau tidak bisa lagi berbuat apa-apa di saat kita ingin sekali agar bisa beribadah kepada Allah, tapi kita tidak mampu melakukannya. Di saat kita sangat ingin bersedekah walaupun hanya dengan sedikit harta kita, namun tidak lagi mampu kita lakukan. Allahu Akbar. Itulah di saat-saat kematian menjumpai datang kita. Kematian yang bisa jadi dia datang tanpa peringatan sama sekali. Kematian yang kiranya bisa tiba-tiba. Yang orang mengatakan, tadi pagi baru saja aku bersenda gurau dengannya, bercanda ria, berbicara cerita. Tiba-tiba di sore hari dia dibawa dengan keranda mayat. Allahu Akbar. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, tentunya ketika kita meninggal atau kita mati, kita sangat butuh kepada pertolongan dari saudara-saudara kita, keluarga kita, teman-teman atau sahabat karib yang kiranya ada bersama kita. Ya, memiliki seorang sahabat atau teman yang dia selalu mengingatkan kita, selalu mengajak kita, selalu menegur kalau kita berbuat salah, berbuat dosa. Dia tidak peduli walaupun kita marah. Kenapa? Dia cinta kepada kita karena Allah. Dia tidak ingin nantinya sahabatnya ini berada dalam kubangan dosa, melakukan pekerjaan yang diharamkan oleh Allah. Dia ingin bersahabat tidak hanya di dunia, tapi juga nanti di akhirat. Dia ingin bersama-sama nantinya merasakan kebahagiaan di akhirat. Karena di sana ada orang-orang yang dia ketika masuk ke dalam surganya Allah, dia mencari sahabatnya. Dia cari, dia bilang, dia katakan kepada Allah, ya Allah, aku tidak menemukan sahabatku. Allah katakan dia berada di neraka. Maka dia minta kepada Allah, ya Allah, izinkan aku untuk mengembalikannya, untuk membawanya, mengambilnya bersama aku di surga. Karena kesolehannya, karena kebaikannya, Allah izinkan dia untuk memberikan syafaat kepada sahabatnya. Sehingga seharusnya sahabatnya itu berada di neraka, disiksa dengan siksaan yang luar biasa.
Karena dia memiliki seorang teman, seorang sahabat waktu hidupnya, orang yang saleh, sehingga menyelamatkannya. Pertanyaannya, sudahkah kita memiliki sahabat seperti ini? Adakah teman hidup kita ketika di dunia dia selalu mengajak kita kepada kebaikan, mengingatkan kita walaupun kita marah kepadanya karena diingatkan? Tapi ketahuilah, suatu hari kita benar-benar bersyukur, bahagia, beruntung karena memiliki teman sahabat seperti ini. Itu dia keutamaan di antara keutamaan memiliki seorang sahabat yang dia orang yang saleh. Orang yang saleh bukan hanya pada dirinya, tapi juga pada orang lain yang dia berusaha memperbaiki temannya, kawan dekatnya. Nah, coba kita introspeksi diri. Coba kita tanyakan pada diri kita sendiri. Periksa satu persatu teman-teman yang duduk bersama kita, yang selalu bersenda gurau bersama kita. Apakah mereka orang-orang yang bisa kita harapkan nantinya bantu kita? Minimal dia mendoakan kita. Karena kiranya kita tidak butuh teman-teman yang hanya bersenda gurau, ketawa bersama, atau bahkan menangis bersama. Tidak, kita tidak butuh teman seperti ini. Ini yang dikatakan oleh orang-orang kafir. Mereka dalam Al-Quran dikatakan oleh Allah, mereka menyesali, kenapa dulu aku mengambil si fulan menjadi temanku, menjadi kawan dekatku. Alangkah celakanya aku. Takhulu. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, maka sebelum terlambat, selagi mampu, selagi ada kesempatan, cobalah miliki walaupun hanya satu orang. Miliki walaupun hanya satu orang. Karena kita sangat butuh kepadanya. Dan ketika kita telah memiliki sahabat seperti ini, berusahalah untuk mempertahankannya. Pegang dia erat-erat. Jaga agar kiranya persahabatan tersebut tidak rusak. Walaupun terkadang mungkin kita ada selek, ada silang pendapat dan lain sebagainya, tapi tetap jaga agar dia bisa tetap bersama. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita akan lanjutkan lagi insyaallah setelah beberapa jeda berikut ini. Ya baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kembali pembahasan kita di Nu'min Sa'ah tentang sahabat atau teman itu adalah cerminan diri kita. Dalam hadisnya Rasulullah pernah bersabda, al-mu'minu mir'atul mu'min. Mir'ah itu bahasa Arab artinya adalah cermin. Maksudnya bagaimana? Al-mu'minu mir'atul mu'min. Seorang mukmin itu adalah cerminan dari saudaranya, temannya, kawan dekatnya. Maka coba Anda lihat, coba Anda periksa. Anda yang mungkin sudah memiliki banyak teman, coba Anda lihat baik-baik. Siapa teman-teman Anda? Siapa orang dekat-dekat Anda? Atau siapa sahabat karib Anda? Coba lihat mereka. Bagaimana agama mereka? Nah, kalau Anda sudah menemukan, sudah bisa mengelompokkan kemana mereka, maka itulah Anda. Maka itulah Anda. Rasulullah SAW dalam hadis lainnya pernah bersabda, ruhnya orang mukmin itu dia bagaikan pasukan yang dia akan berkumpul dengan sejenisnya. Dia akan berkumpul bersatu dengan pasukannya, golongannya. Ketika dia kenal, merasa cocok, dia akan bersama. Tapi ketika dia merasa tidak kenal dan tidak cocok, dia akan berpisah. Maka coba lihat
teman-teman yang Anda bersamanya selalu, teman karib, teman dekat Anda, coba lihat, apakah mereka termasuk orang-orang yang baik agamanya, taat dalam ibadah, atau selalu mengajak kepada kebaikan, mengajak Anda kepada hal-hal yang positif, ibadah, mengingatkan Anda ketika Anda salah, mengingatkan Anda ketika Anda berbuat kemungkaran, berbuat maksiat. Dia tidak bosan-bosannya, dan dia bukan mencari sesuatu yang menyenangkan Anda saja, tidak. Bahkan ada kalanya dia berdiri untuk mengingatkan Anda, walaupun dengan resiko dia harus dibenci oleh Anda. Ya, dialah teman sejati yang kiranya bisa membimbing dan membawa serta menyelamatkan Anda. Dan dia akan menjadi orang yang selalu mendoakan Anda. Yakinlah itu. Sebaliknya, ketika Anda dapati teman-teman di sekitar Anda adalah teman-teman yang buruk agamanya, yang sholatnya tak terjaga, yang dia selalu mengerjakan maksiatnya, maka ketahuilah itulah waktu di mana Anda akan menyesali. Anda akan menyesali waktu tersebut terbuang habis bersama teman-teman yang buruk. Maka berhati-hatilah. Mulailah introspeksi diri. Mulailah perbaiki jika itu yang Anda dapatkan, jika itu yang Anda rasakan. Karena apa? Ketika kematian datang menjemput Anda, maka yang tahu, yang kenal dengan Anda, yang dekat, yang akan menyolatkan, berdoa untuk Anda, mereka yang saleh, mereka yang taat ibadah. Adapun teman karib Anda, kalau dia orang yang buruk, dia hanya sekedar datang, melihat, ikut mengerjakan, dan bahkan kita bisa lihat dalam masyarakat kita, mereka hanya duduk-duduk saja, tidak ikut menyolatkan, tidak ikut memandikan, tidak ikut menguburkan, hanya sekedar mengiring saja. Setelah itu melupakan kita. Bagaimana orang seperti ini kita harapkan untuk mendoakan kita? Maka sebelum hari itu menjadi penyesalan yang berat bagi Anda, berusahalah cari dia, temukan dia, dan jaga dia. Di mana Anda mencarinya? Tentu bukan di tempat-tempat yang buruk, tentu bukan di tempat-tempat pasar maksiat, tidak. Anda cari mereka di majelis-majelis ilmu, di tempat-tempat pengajian, di tempat berkumpulnya orang-orang saleh. Di sana Anda cari, karena di sana mereka akan bertemu, mereka akan berkumpul, karena disitulah ruh mereka bisa bersama-sama. Jika Anda belum merasakan kenyamanan bersama mereka, ada yang salah di hati Anda. Maka benahi hati Anda terlebih dahulu. Karena sebagaimana hadis Nabi tadinya kita pahami bersama, Nabi katakan ruhnya seorang mukmin itu akan bersama dengan orang-orang mukmin. Ruh yang baik dia akan berkumpul dengan orang-orang yang baik. Al-mar'u ma'aman seseorang itu akan bersama orang yang dia cintai. Dia akan kembali dihidupkan bersama orang yang dicintainya. Kalau orang yang kita cintai adalah para sahabat Rasulullah, yang kita cintai adalah orang-orang yang saleh, maka insya Allah kita akan bersama mereka. Tapi kalau yang kita cintai, idolai, itu orang-orang yang taleh, orang-orang yang selalu bermaksiat, orang-orang yang kita anggap wah hebat tapi agamanya buruk, maka kita khawatir, kita takut. Bersama mereka kita akan dihidupkan, dan tentunya kita akan bersama mereka pula mendapatkan akibat yang buruk tersebut. Maka takut, khawatirlah, karena teman-teman yang buruk akan menyeret Anda kepada yang buruk. Sebaliknya teman-teman yang baik, dia akan membimbing, membawa Anda pada kebaikan. Nah, ketika Anda hijrah, usahakan menjumpai atau menemani atau menemui, memiliki teman yang baik. Karena ketika Anda hijrah, Anda butuh pengokoh diri. Anda akan diuji, coba, akan digoda, kembali lagi kepada yang lama. Nah,
Disinilah peran teman-teman, sahabat-sahabat baik kita, yang dia mengingatkan, menguatkan. Ketika kita putur, dia semangati kita. Nah, ini akibat yang baik. Dan bisa jadi inilah cara terbaik Allah tunjukkan kepada Anda. Karena ketika Allah inginkan kebaikan untuk diri kita, hambanya, maka Allah akan bimbing kita kepada yang baik pula. Allah pertemukan kita dengan sahabat-sahabat yang baik. Baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita akan kembali insyaallah setelah beberapa jeda berikut ini. Ya baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kembali di segmen yang ketiga, acara Nu'min Sa'ah. Yang kali ini kita membahas tema tentang al-mu'min mir'atul mu'min. Seorang mukmin itu cerminan dari saudaranya atau temannya atau sahabatnya. Rasulullah sering mengatakan ar-rajulu 'ala dini khalilih falyanzur, maka lihatlah ahadukum man yuhalil. Rasulullah katakan seorang laki-laki itu berdasarkan agamanya, itu berdasarkan temannya. Maka hendaklah kalian melihat siapa yang dia temani. Ya, ini diantara saran ketika orang tua, ketika kita mungkin ingin melihat, mencari jodoh, baik itu laki-laki ataupun perempuan, kita lihat sama siapa dia bergaul, siapa teman dekatnya, siapa orang yang selalu bersamanya. Kalau orang-orang yang selalu bersamanya orang-orang yang baik, saleh, salehah, maka insya Allah dia orang yang saleh dan salehah. Tapi sebaliknya, kalaulah teman kumpulan yang selalu dia bersama orang-orang yang buruk, walaupun dia menggunakan atau berpakaian yang baik, tapi temannya orang-orang yang buruk, maka sejatinya itulah jati dirinya. Maka bukan dengan cara pacaran ingin mengenal lebih jauh si fulan atau si fulana, tapi Nabi telah kabarkan seperti ini caranya. Lihat siapa orang yang selalu bersamanya. Begitu juga dengan orang tua. Para orang tua yang ingin tahu bagaimana sebenarnya anaknya, coba lihat siapa teman-teman yang bergaul bersamanya. Anda perlu berhati-hati. Jika Anda lihat teman-teman yang dibawa oleh anak Anda ke rumah adalah teman-teman yang buruk, maka sesoleh apapun Anda lihat anak Anda, sejatinya dia seperti temannya. Maka berhati-hati. Maka penting sekali para orang tua untuk mengarahkan anaknya kepada teman-teman yang baik. Di sini peran kita sebagai orang tua memilihkan teman yang baik tersebut. Karena insya Allah kalau temannya baik, dia akan mendapatkan kebaikan. Sebaliknya teman yang buruk, maka dia akan mendapat keburukan. Sebagaimana Rasulullah pernah menggambarkan, mengkiaskan. Rasulullah katakan ketika seseorang berteman dengan tukang minyak wangi, maka dia akan kebagian bau wanginya minyak wangi yang dijual oleh temannya itu. Sebaliknya ketika dia berteman dengan tukang pandai besi, bukan artinya kita menjelekkan tukang pandai besi, tidak. Maksudnya kita mengambil kiasan. Ketika dia berteman dengan pandai besi, artinya dia tukang menempah senjata yang dia sehari-hari berteman dengan asap, api, kasar, keras, maka seperti itu dia. Dia akan kebagian bau asapnya minimal, itu paling minimal. Nah ini maksudnya ibrah, pelajaran yang besar bagi kita bersama. Kalau kita ingin minimal kecipratan kebaikan, maka bertemanlah dengan orang-orang yang baik. Minimal kita tidak bisa menjadi orang-orang misalnya berteman dengan para hafiz Quran. Minimal kita mendapatkan semangat untuk selalu membaca Al-Quran. Ketika kita berteman dengan orang-orang yang pintar, rajin dalam belajar, menuntut ilmu agama, minimal kita kebagian semangatnya juga ikut membaca. Ketika kita berteman dengan orang-orang yang rajin bersedekah, yang pemurah dia, mudah membantu, minimal kita bisa mengalahkan
rasa pelit yang ada dalam diri kita. Sebaliknya wahai saudaraku, ketika kita berteman dengan orang-orang yang sombong, kita akan kebagian sifat sombong. Ketika kita berteman dengan orang yang suka pamer, maka kita akan juga berlomba untuk berpamer dia. Itu Anda bisa buktikan sendiri. Ketika berteman dengan orang-orang yang kasar, maka watak kasar tersebut juga akan menulari diri kita. Maka bijaklah dalam memilih teman, karena bukan hanya di dunia keuntungan atau kerugian yang kau dapatkan, tapi juga nantinya di akhirat. Di akhirat engkau sangat butuh dengan teman-teman, sahabat-sahabat yang bisa membantumu, yang bisa menolongmu, yang bisa menyelamatkanmu dari pedihnya api neraka, dari dahsyatnya siksaan Rabbul Alamin. Kau butuh, maka persiapkan. Carilah kalau kau belum mendapatkannya. Jagalah kalau sudah ada bersamamu. Jangan sampai hanya karena sedikit kesalahan kau meninggalkannya. Karena manusia tempatnya berbuat salah. Maka jangan sampai engkau menyesali jika kau dapati sudah jauh darinya karena hanya salah paham. Maka perbaiki hubungan tersebut, karena bisa jadi dia akan menjadi orang yang akan menyelamatkanmu, orang yang sangat kau butuhkan nantinya. Dia berdoa untukmu sepertiga malamnya, di waktu sujudnya, atau ketika menghantarkan mayatmu. Dia yang kau butuhkan. Orang-orang seperti dia. Bayangkan jika engkau memiliki banyak sahabat-sahabat seperti itu, maka betapa beruntungnya orang yang berada di lingkungan yang baik, berteman, bersahabat dengan orang-orang yang baik, yang dia mendapatkan banyak kebaikan. Maka cari lingkungan seperti itu. Jika engkau belum dapatkan, tidak kau dapati di lingkunganmu seperti itu, maka hijrah, pindah. Cari tempat yang orang-orang saleh, yang kau bisa bergaul dengan mereka, yang mereka siap ketika engkau butuhkan bantuan untuk memandikan mayatmu, untuk mengurus fardu kifayahmu, untuk menyolatkan dan mendoakanmu. Jangan sampai kau berada di lingkungan yang mereka tidak tahu sama sekali untuk mengurus fardu kifayah. Kau bisa bayangkan betapa meruginya, betapa celakanya diri kita. Mudah-mudahan Allah jaga diri kita dan Allah berikan nikmat karunia memiliki sahabat yang baik, agamanya saleh, yang selalu menasihati dan menjaga kita dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.